Shalom saudara-saudara para pecinta channel TV Kabar Baik. Selamat datang di channel ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Hari ini saya sedang berada di kolam baptisan. Bagaimana nanti sebentar lagi akan ada baptisan. Saudara-saudara, saya mau bagikan bagi kita video cuplikan. Ya, cuplikan yang sangat memberkati. Bagaimana kesaksian seorang murtadin yang dulunya tidak percaya kepada Yesus Kristus, tetapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus itu adalah di luar nalar, ya saudara, di luar nalar manusia. Tetapi Tuhan punya kehendak yang luar biasa baginya, sehingga dia boleh percaya kepada Yesus dan memberi dirinya dibaptis. Oleh karena itu, saudara, mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Salam saudara-saudara yang ada di depan layar Anda adalah seorang murtadin. Murtadin itu murtad, meninggalkan keyakinan yang lama menjadi hidup yang baru. Hidup baru itu ya baju baru, gigi baru, kacamata baru, hati yang baru, ya suami yang baru juga. Itu. Ini sebelahnya ada suaminya yang baru. Ya itu aja satu-satunya suaminya. Ya kenalkan diri, ini namanya Ibu Tuti dari Madiun. Nah, silakan. Salam, nama saya Tuti, saya dari Madiun, yaitu Desa Petung, ya, Madiun, ya. Oh, Madiun. PKI dong. Ya, Madiun terkenal dengan PKI-nya. Ya lebih baik PKI daripada Islam. Terus. Dulu saya memang dari Muslim, keluarga saya juga Muslim, semuanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap saya melalui banyak hal. Sebenarnya kalau diceritakan, saya kenal merasa dekat sama Tuhan tuh dari saya kecil. Cuma kan saya mungkin karena keluarga masih Muslim, saya belum ada kepikiran ke situ. Anak saya masih kecil, tapi saya paling suka kalau melihat, dengar pujian, lihat anak-anak Sunday School itu berangkat lewat depan rumah saya, itu saya paling suka sekali. Apa yang menarik dari itu akhirnya Ibu mengambil keputusan? Saya ngambil keputusan, memang semua orang bilang karena saya menikah dengan suami saya jadi Kristen. Sebenarnya bukan itu. Sebelumnya waktu saya di Hong Kong, saya pernah kerja di Hong Kong selama 3,5 tahun di situ. Saya pakai jilbab. Saya Muslim, saya pakai jilbab. Tapi di kedutaan itu ada tiga tingkat. Yang pertama itu adalah kantornya, yang tengah itu untuk gereja, untuk acara-acara macam-macam. Yang atas itu ada kayak kafetaria sama musola di itu. Tapi nggak tahu ya, hati saya tuh malah ketariknya di mendengarin khotbah di situ. Sedangkan saya pakai jilbab, sedangkan saya Muslim. Maksudnya khutbah Pak Kiai Somad? Oh no, pendeta, saya lupa namanya, tahun itu saya udah lupa pendetanya di situ. Tapi saya mengikutin pujiannya, khotbahnya sampai selesai, baru saya vacation keluar jalan-jalan sama teman-teman di situ. Ada satu hal yang menarik, benar-benar menarik sampai sekarang itu. Saya kalau cerita itu masih, kenapa saya nggak beli itu, itu masih saya ingat sampai sekarang. Itu toko di sebelahnya embassy yang ada di sana, embassy Indonesia di Hong Kong itu ada sebuah toko. Terus di toko itu, di kacanya itu ada gambar Yesus. Itu anyaman, itu saya paling suka bikin anyaman-anyaman itu puji Tuhan ya, nggak tahu saya pakai jilbab, saya pengen beli itu. Tapi saya selalu bilang gini, saya kan Muslim, itu kan Tuhannya orang Kristen, nggak mungkin kan saya beli. Tapi nggak tahu, setiap hari sebelum saya pergi kemanapun, sebelum saya jalan-jalan sama teman saya, kalau saya nggak ke
ke situ dulu, ke toko itu, cuma lihat gambar Yesus, kayaknya ada yang kurang dalam kehidupan saya. Sampai saya pulang ke Indonesia setelah setahun setengah, saya telepon teman saya. Saya di Indonesia 1 minggu, saya telepon teman, masih ada nggak gambar Yesus itu? Saya bilang, yang Tuhannya orang Kristen, saya bilang gitu. Teman saya bilang, udah nggak ada Mbak Tuti. Lah, kemarin aku sebelum pulang masih ada. Kenapa kok hilang? Saya bilang gitu. Itulah Tuhan menjaga saya, walaupun saya muslim, tapi Tuhan menjaga saya. Walaupun hanya melalui gambar doang, saya belum memilikinya, tapi saya merasakan damai sejarah hanya lihat gambar itu. Saya masih muslim waktu itu, saya masih pakai jilbab dan sebagainya, dan puji Tuhan saya pulang di Indonesia. Berapa bulan kemudian Tuhan jawab doa saya, kerinduan saya ketemu dengan suami saya. Dari situlah Tuhan bawa saya masuk ke gereja pertama kali, yaitu melalui suami saya. Pertama kali suami datang bilang, bilang ke saya, kalau kamu mau ikut saya, kamu harus ikut saya semuanya. Tapi bukan karena suami saya, tapi karena Tuhan yang menarik saya. Yesus yang menarik saya untuk, karena waktu dia bilang gitu langsung saya bilang, saya berdoa secara muslim waktu itu, karena saya masih muslim. Saya berdoa secara muslim dan saya berdoa, Tuhan, ya Allah, aku kan udah punya Engkau. Masa saya mau ini Yesus, tapi hati saya luar biasa. Pengen sekali bilang iya waktu dia bilang itu, tapi tetap saya berdoa dan sebagainya, saya tetap sholat dan sebagainya. Terus saya dibawa kemana titik, kayaknya saya dibawa ke suatu ruangan itu yang gelap sekali, sedangkan saya dalam keadaan lagi sholat itu. Saya dibawa ke suatu tempat yang gelap, saya nggak tahu kemana itu. Saya bilang, ya Allah, ini kok gelap sekali, karena memang gelap sekali. Saya bilang, saya nggak mau ini, aku mau terang. Di saat saya bilang panggil nama Yesus, Yesus tolong saya, sedangkan saya belum terima Yesus waktu saya masih muslim. Saya masih berdoa secara Islam, saya bilang, Yesus tolong saya. Saya pengen terang, saya nggak mau gelap. Dan di suatu tempat itu ada kayak, saya bilang bintang, pertama tuh kayak bintang gitu, lama-lama terang-terang dan menjadi salib. Dan dia bilang, jangan takut, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dari situ terus saya bilang, oh iya, besok harus saya bilang iya, saya ikut dia. Dan puji Tuhan itu pertama kali dia bawa saya ke gereja, itu masih pertama kali waktu itu perjamuan kudus. Tapi sama Ibu Pendeta kan memang belum boleh karena saya belum dibaptis. Dan pertama kali saya masuk ke gereja. Itu rasanya belum menyatakan. Belum. Cuma di sini saya bilang, oh iya. Cuma dari situ, oh Tuhan, saya merasakan damai sejahtera saya pertama kali masuk gereja. Dan dari situ saya bilang, Tuhan, ini pertama saya masuk ke gereja. Sampai kapanpun saya nggak akan tinggalkan. Haleluya. Apapun itu yang terjadi, apapun yang saya alami, saya sampai bilang ke suami saya, andekan, saya bilang suami saya, andekan itu saya sudah terima Tuhan Yesus. Pacar waktu itu? Enggak, iya, andek belum udah nikah itu, andekan udah nikah ini, udah saya udah dibaptis dan terima Tuhan Yesus. Saya bilang, andekan kamu ninggalin saya, saya nggak akan pindah agama, saya tetap saya jadi orang Kristen sampai kapanpun saya akan ikut Yesus selama-lamanya. Karena apa? Setelah kita nikah dan saya dibaptis dan semuanya itu, saya merasakan pertama kali saya dibaptis dan saya terima perjamuan waktu itu, saya luar biasa. Hamba Tuhan bawa saya ke tempat baptisan. Dia bawa masuk saya ke air. Waktu dia keluarin saya dari air, saya merasakan ada yang masuk di ini saya. Saya kan ada something yang
dingin sekali yang saya nggak bisa ceritakan itu. Sampai saya ganti baju itu nggak bisa, ibu gembala yang gantiin saya baju. Dan sampai akhir perjamuan suami saya bilang, kok kenapa kamu nangis? Enggak, tapi saya rasakan sukacita yang luar biasa yang saya rasakan yang nggak pernah saya rasakan di waktu saya masih Muslim. Itu yang saya rasakan di saat walaupun banyak yang nginiin saya, tapi saya percaya Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang tangkap saya. Karena kenapa saya bilang Tuhan yang tangkap saya? Sewaktu suami saya udah ke sini, saya masih di Indonesia karena kami pisah selama 1 tahun. Setiap hari itu, setiap malam. Saya belum bisa buka Alkitab, itu pertama kali. Saya hanya catat di buku, sampai rumah saya berdoa. Tuhan, bukakan ini firman-Mu. Karena saya nggak ada yang membimbing. Nggak ada yang mengajarkan, nggak ada yang ngasih tahu ini Yesus, ini begini, ini Yesus. Tapi saya cari sendiri. Tuhan kasih hikmat saya. Tapi setiap malam itu saya mimpi. Tuhan itu di kayu salib. Dia hanya bilang gini, jangan takut anakku. Akulah jalan kehidupan. Hanya melalui aku kamu bisa selamat. Itu berulang kali saya mimpi. Mimpi itu yang saya mulai saya menghimbau pada semua tetap berjalan sama Yesus. Karena hanya satu-satu itulah yang menyelamatkan kita. Enggak ada yang lain. Haleluya. Karena Yesus itu luar biasa baiknya. Iya. Saya menangis bukan karena ini, tapi saya menangis karena Tuhan. Karena Tuhan yang luar biasa. Saya bangga memiliki Tuhan Yesus. Saya bangga sekali. Saya kadang bilang gini, Tuhan kenapa enggak dari dulu? Tuhan kenapa enggak dari waktu saya masih kecil? Kenapa enggak keluargaku waktu itu? Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya. Yaitu untuk memenangkan saudara-saudara saya. Dan menangkan yang orang yang saya kenali. Ngomong-ngomong, apa perasaan, tentu banyak tantangan setelah menjadi orang Kristen ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Saya percaya ketika kita melihat kesaksian ini, di dalamnya tidak ada tipu-tipu, tetapi di dalamnya sungguh dia merasakan Tuhan, dia merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita berpikir bagaimana mungkin dia adalah yang tinggal di tengah-tengah orang-orang jahat bisa diselamatkan percaya kepada Yesus Kristus. Ya, mungkin ada pemikiran kita seperti itu. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap orang. Saudara kasih Tuhan, itu sebabnya kita juga yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita setia untuk percaya kepadanya. Mari kita setia untuk mengikut Dia. Walau ada pencobaan, ada tantangan yang kita hadapi, kita tetap maju di dalamnya karena kita percaya. Di dalam Yesus ada kepastian, di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada harapan, di dalam Yesus ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan yang tidak kita dapatkan dari dunia ini. Dunia ini mengecewakan, dunia ini membuat manusia banyak jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan akan membawa anak-anaknya sampai kepada kehidupan yang kekal dan kepada kebahagiaan yang abadi. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. God bless you. Shalom.